Hem Besem Yesua Hamasiah, Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Muda Advent Esihono. Saat ini saya hendak menyampaikan firman Tuhan dengan judul Disiplin adalah Sifat Tuhan. Ada sebuah kisah menarik dari seorang petani yang disiplin. Seorang petani yang disiplin tidak bekerja saat dia ingin bekerja, melainkan saat musim memerintahkannya. Dia tahu ada waktu untuk menabur dan ada waktu untuk menuai. Jika dia tidak disiplin bangun pagi saat musim tanam tiba, dia tidak bisa memaksa tanah memberikan hasil saat musim panen. Dalam hidup rohani, Tuhan memberikan kita musim-musim tertentu. Disiplin waktu berarti menangkap kairos, waktu Tuhan, dengan ketaatan kita hari ini. Jangan sampai kita menangis di musim panen karena kita terlalu malas untuk disiplin di musim menabur. Firman Tuhan menyatakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saudara, saat ini saya hendak menyampaikan 3 hal penting hakikat dari disiplin waktu dalam ibadah. Yang pertama, ketika kita memiliki disiplin waktu dalam ibadah, berarti itu adalah wujud penghormatan terhadap tahta Allah. Disiplin waktu bukan sekadar masalah teknis jam tangan, melainkan masalah sikap hati terhadap siapa yang kita temui. Jika kita bisa datang tepat waktu untuk wawancara kerja, janji temu dokter, atau pertemuan dengan pejabat penting, maka datang tepat waktu di gereja atau ibadah adalah pernyataan iman bahwa kita menghormati Tuhan lebih dari segalanya. Poin utamanya adalah menghargai waktu ibadah, berarti mengakui bahwa Tuhan adalah prioritas tertinggi dalam hidup kita, bukan sisa-sisa waktu dari kesibukan kita. Yang kedua, mempersiapkan tanah hati sebelum benih ditaburkan. Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ibadah itu sebuah proses rohani yang utuh, mulai dari puji-pujian, doa pembukaan, hingga pemberitaan firman. Jadi datang terlambat seringkali membuat kita melewatkan saat-saat di mana jiwa kita ditenangkan dari hiruk-pikuk dunia. Poin utamanya apa di sini? Ketepatan waktu memberikan kita kesempatan untuk saat hening dan memfokuskan pikiran. Tanpa persiapan hati di awal ibadah, kita akan sulit menyerap firman Tuhan secara maksimal, karena tanah hati kita belum siap menerima benih. Ya, ini penting saudara, maka kita harus ingat ini. Berikut yang ketiga, menjaga ketertiban dan kesatuan tubuh Kristus. Alkitab mengajarkan bahwa Allah kita adalah Allah yang tertib. Ibadah bukan hanya urusan pribadi antara kita dengan Tuhan, tetapi urusan bersama sebagai jemaat atau tubuh Kristus. Poin utamanya adalah datang terlambat dapat mengganggu kekusyukan jemaat lain yang sedang berdoa atau memuji Tuhan. Dengan disiplin waktu, kita sedang mempraktikkan kasih kepada sesama dengan cara menjaga suasana ibadah tetap tenang, teratur, dan hormat. Kalau kita tiba-tiba datang ibadah, ada yang berdoa, ada yang sedang memuji nama Tuhan, tuyuk-tuyuk kita memberikan salam, tuyuk-tuyuk kita menegur atau menyapa, itu bukan satu hal yang etis. Seharusnya kita itu sadar diri ketika kita datang terlambat. Jadi penting saudara, kalau kita datang itu lebih awal, ya, sehingga tidak mengganggu acara peribadatan. Saya ingin memberikan sebuah perumpamaan sederhana. Bayangkan kalau kita diundang makan malam resmi oleh presiden di istana negara.
Jamuan dimulai pukul 7 malam tepat. Apakah kita akan datang pukul 7 lebih 15 menit dengan santai sambil bawa alasan macet? Tentu tidak. Kita bahkan mungkin sudah bersiap di depan gerbang sejak pukul 6 petang. Karena kita sangat menghargai orang yang mengundang kita. Nah, ini juga ibadah adalah jamuan rohani di mana raja segala raja yang mengundang kita. Saat kita terbiasa datang terlambat, kita secara tidak sadar sedang berkata bahwa urusan saya lebih penting daripada undangan Tuhan. Saudara, kedisiplinan waktu adalah cara kita menunjukkan siapa yang paling kita hormati dalam hidup ini. Matius 22 ayat 14 menyatakan, memang sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak orang yang mendapatkan undangan, tetapi banyak juga yang menolak. Tidak menghiraukan, ataupun ya sudahlah, datang acara pesta saat waktu makan. Ini saudara, sangat memprihatinkan. Sama saja tidak menghargai atau menghormati yang memiliki jamuan atau pesta tersebut. Di sini saya ingin memberikan 3 hal praktis agar disiplin waktu dalam ibadah. Yang pertama, kita harus melakukan persiapan. Kita tahu hari Jumat itu kita kenal sebagai hari persiapan. Orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus Kristus menggunakan hari Jumat sebagai hari persiapan memasuki hari Sabat. Demikian juga kita seharusnya mempersiapkan berbagai hal sebelum hari Sabat tiba. Keterlambatan di hari Sabat seringkali disebabkan oleh kekacauan di Sabat pagi saat hendak berangkat ibadah. Disiplin waktu itu dimulai sejak sebelum hari Sabat, yaitu Jumat pagi hingga petang atau sore. Ya, ini satu hal yang penting saudara. Kita baru mempersiapkannya itu malah saat hari Sabat, atau malah pada saat Jumat sore, 5 menit, setengah jam, 1 jam sebelum hari Sabat tiba. Ini sesuatu hal yang akan membuat kita terhambat atau terhalang untuk masuk hari Sabat di dalam persekutuan Tuhan. Saudara, tindakan praktis yang bisa kita ambil. Mari persiapkan pakaian ibadah kita, Alkitab, alat tulis, dan persembahan pada hari Jumat atau di hari persiapan itu. Kalau kita punya anak-anak, siapkan keperluan mereka juga. Supaya apa? Meminimalisir keputusan yang harus diambil di pagi hari. Ini bisa mengurangi resiko hambatan tak terduga yang membuang waktu. Seringkali terjadi sesuatu hal yang tanpa kita duga, akhirnya menghambat waktu kita untuk tiba dalam ibadah hari Sabat. Maka penting saudara untuk mempersiapkan berbagai hal di hari persiapan, yaitu hari Jumat. Berikut yang kedua, tetapkan target waktu ibadah, bukan waktu mulai. Ini yang sering kali, mulainya jam 9 ya. Ya sudah, datang saja jam 9, tidak masalah. Salah saudara. Seharusnya kita itu sudah siap sebelum acara dimulai. Jadi sebelum acara dimulai, kita sudah ada di tempat itu. Ya. Kalau ibadah dimulai pukul 9, jangan jadikan pukul 9 sebagai target kedatangan kita. Kalau targetnya adalah jam mulai, pasti gangguan kecil di jalan akan langsung membuat kita terlambat. Ya. Kita harus tetapkan target untuk tiba di gereja 15 sampai 20 menit sebelum ibadah dimulai. Jadi kalau jam 9 mulai acara, maka kita harus sudah berada di tempat acara atau
gereja itu jam 8 kurang 20 menit, atau jam 8 kurang 15, atau bagus lagi jam setengah 9, atau jam 8.30. Nah, ini saudara, kita gunakan waktu ekstra ini sebagai waktu hadirat untuk duduk tenang, berdoa pribadi, dan menenangkan pikiran. Anggaplah 15 menit sebelum mulai itu sebagai waktu check-in rohani Anda. Ya, ini penting saudara, sangat penting. Yang ketiga, nah ini yang juga sering kita lalaikan, disiplin istirahat di malam Sabat. Disiplin waktu di gereja sangat dipengaruhi oleh disiplin tidur. Banyak orang terlambat atau datang dengan kondisi mengantuk. Kenapa? Karena begadang di malam Sabat untuk hiburan dan kegiatan yang tidak esensial, atau hal-hal yang sesungguhnya tidak begitu penting. Saudara, mari hormati hari Tuhan dengan mengistirahatkan tubuh lebih awal pada malam Sabat. Mari kita tidur pada malam hari pukul 9 malam. Maksimal pukul 10 malam, saudara. Ya, tubuh yang segar akan membuat pikiran lebih waspada dan semangat untuk bangun pagi. Kedisiplinan untuk tidur tepat waktu adalah bentuk pengosongan diri agar kita siap diisi oleh firman Tuhan keesokan harinya. Ini sangat penting, saudara. Kalau kita sampai melalaikan ini semua, so pasti ini jadi tabiat kita untuk mengikuti persekutuan di dalam Tuhan. Tuhan saja tidak terlambat memberikan berkat-Nya. Masakan kita ini suka terlambat. Ya. Kalau saja Tuhan terlambat memberikan kita nafas, memberikan kita kesehatan, memberikan berbagai hal yang sesungguhnya untuk kita, apa yang terjadi? Kita bisa sakit, bahkan mungkin mengalami kematian. Pertanyaan bagi kita, maukah kita berubah? Maukah kita menjadi pribadi yang lebih baik? Menjadi teladan dan contoh bagi anak-anak dan generasi berikutnya. Kalau kita yang bukan memulai, siapa lagi? Mari saudara, kita mulai dari diri kita sendiri, agar kita menjadi pribadi yang disiplin dalam waktu. Tuhan memberkati kita.